Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan. Dan kalau kita ada pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara sekalian, mari kita melakukan kebaktian ini. Kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, mengampuni salah dan dosa kami, melayakkan kami, supaya apa yang kami lakukan, pujian, penyembahan, belajar daripada firman-Mu, Tuhan boleh berkenan daripadanya. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh melakukan ibadah dan baktinya kepada Tuhan memperoleh keuntungan sendiri daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin.
nats pembimbing kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami yang hina, tapi Engkau mengangkat kami. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan kita. Kasih Allah amat besar. Si Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa,
bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan akan menolong kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita, bahkan mungkin akan menegur kita. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat kembali pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Mari kita berdoa. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menebus, membenarkan dan membebaskan kami. Sehingga kami merdeka, kami menjadi anak-anak Allah. Karena itu Bapa di surga, di dalam nama Yesus hari ini kami kembali mau merenungkan tentang kasih-Mu yang besar. Allah Roh Kudus berikan kami pengertian. Allah Roh Kudus memberkati hati pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Sehingga kami semakin menyadari dan menyadari bahwa hidup kami ada karena kasih Tuhan. Sehingga kami tahu diri, sehingga kami harus mempergunakan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, tolong kami mengerti maksud-Mu. Tolong kami mengerti lebih dalam lagi tentang kasih-Mu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang benar-benar terpusat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kami mau tolak, kami mau hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kiranya meskipun kami terpisah, dan kami beribadah secara online. Kami mau merenungkan firman Tuhan dengan konsentrasi yang penuh daripada Tuhan. Sehingga kami tidak teralihkan dengan hal-hal duniawi yang dapat mencuri firman dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan kami bersama. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan terus memenuhi hati kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema. Kasih Allah bagi dunia. Yohanes 3 ayat 16 menjadi dasar perenungan kita hari ini. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, kita sering sekali mungkin mendengar tentang kasih dan kasih dan kasih. Tetapi apa sebenarnya kita sudah melakukan kasih atau belum? Karena itu mari hari ini kita kembali belajar untuk melihat tentang kasih Allah yang besar. Ada seorang misionaris di daerah pedalaman Papua, waktu dia masih kecil, baru beranjak dewasa, orang tuanya mengajak mereka untuk pergi bersama-sama melayani di salah satu daerah pedalaman Papua. Mereka pergi ke satu tempat yang benar-benar masih primitif. Orang-orang di sana masih kanibal, masih saling membunuh. Dan ketika mereka masuk di sana melayani beberapa waktu, orang tuanya khususnya bapaknya meninggal karena dibunuh oleh masyarakat yang ada di sana. Mereka harus kembali meninggalkan tempat itu ke tempat asal mereka. Suatu waktu dalam kasih karunia Tuhan, anak ini bertumbuh menjadi seorang yang dewasa dan mengasihi Tuhan. Dan dia berkomitmen, bahkan dia melangkah untuk kembali pergi melayani di daerah pedalaman Papua yang notabene di mana bapaknya harus meninggal karena mereka. Ketika saya berbincang dengan misionaris ini, dia katakan bahwa hanya kasih Tuhan yang mengubah hidupnya sehingga dia bisa kembali melayani orang-orang yang sudah menjahati bahkan membunuh orang tuanya. Ini bukan hal yang mudah. Karena itu kasih Allah begitu besar. Di dalam Alkitab ada dua jenis kasih. Yang pertama kasih filia atau kasih persaudaraan. Yang kedua itu kasih agape. Kasih yang tertinggi yang di dalamnya terdapat kasih ilahi. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini menggunakan kata agapao atau dengan kata dasar agape. Agape itu adalah kasih yang tidak memandang kepada siapa dia melakukan atau siapa penerimanya. Dan bahkan tidak berpikir sama sekali untuk menerima balasan dari penerimanya. Sehingga sering sekali kasih ini dikenal dengan kasih yang walaupun. Karena itu kita mau melihat beberapa karakteristik
atau ciri atau jenis kasih Allah yang dinyatakan berdasarkan ayat ini. Yang pertama, kasih Allah adalah kasih yang besar. Karena kasih Allah bagi dunia begitu besar. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18 di sana berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus pun menjelaskan bagian ini. Mau menggambarkan kasih Allah itu tidak tergambarkan. Karena itu dia katakan kasih Allah itu lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Ini luar biasa. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terukur. Kasih yang tidak terselami. Karena itu, karena begitu besar kasih Allah, itu berarti sangat-sangat besar. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat luar biasa. Ini yang pertama, bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang begitu besar. Yang kedua, saudaraku, kasih Allah adalah kasih yang tak bersyarat. Saudaraku yang terkasih, Allah menyatakan kasihnya kepada siapa? Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada dunia. Dunia yang bagaimana? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11, di sana dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Artinya orang-orang pada saat itu, mereka menolak kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia. Mereka tidak mau menerima dia. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8, pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku, kalau kita melihat dunia ini adalah dunia di mana orang-orang di dalamnya sudah jauh dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Melawan Tuhan, menjadi musuh Tuhan, hidup dalam kebejatan, dalam kehancuran dan dalam kebobrokan. Dan pada dunia yang demikianlah Allah menyatakan kasih-Nya. Malahan kalau kita melihat Roma pasal 3 ayat 10 menjelaskan dengan begitu rinci bagaimana kehidupan manusia. Di sana dikatakan sebab ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudaraku yang terkasih, kepada manusia yang demikianlah Allah menyatakan kasih-Nya. Kalau kita berpikir saudara, bagaimana mungkin bisa? Kenapa bisa? Tetapi itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan manusia. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya yang besar bukan kepada dunia yang benar, bukan kepada dunia yang baik, bukan kepada dunia yang mau menaati Dia. Bahkan kalau kita lihat dari kisah kehidupan Adam dan Hawa sampai kita hari ini, dunia semakin merosot, semakin jahat, semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi kepada dunia yang demikian, sekali lagi saya katakan, Allah menyatakan kasih-Nya. Yang ketiga saudara, kasih Allah adalah inisiatif Allah. Bukan karena manusia. Karena itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia, Allah sendiri, telah
Setelah ini menunjukkan sesuatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh Allah. Mengaruniakan, memberikan saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk mencari mereka. Kalau kita ingat kisah waktu Adam dan Hawa baru jatuh ke dalam dosa dan mereka takut bertemu dengan Tuhan, mereka bersembunyi, tetapi Tuhan sendiri yang mencari mereka. Padahal mereka sudah melakukan hal yang jahat, Tuhan yang mencari mereka. Tuhan yang mengganti pakaian mereka. Sebenarnya itu menunjukkan apa? Inisiatif Allah untuk datang mencari, menyelamatkan dan memulihkan kehidupan manusia. Dan inilah bukti nyata Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan mengaruniakan atau memberikan anaknya. Ini inisiatif Allah, bukan karena manusia yang baik, bukan karena manusia yang mencari Allah, bukan karena mereka yang sadar sehingga berseru kepada Allah, bukan karena mereka merasa mereka membutuhkan Allah, bukan. Tetapi karena inisiatif Allah, Allah menyatakan kasih dan kebaikannya kepada manusia. Jadi manusia bukan karena mereka sadar sehingga Allah mencari mereka, bukan. Nah sebenarnya kesadaran bahwa kita manusia yang bobrok, baik saya dan semua saudara dan jemaat, itulah yang akan menolong kita semakin dalam melihat betapa luar biasa kasih Allah. Jadi kasih Allah adalah bukti di mana Allah berinisiatif mencari, menyelamatkan, membebaskan dan memulihkan kita. Bukan karena kita. Selanjutnya saudara yang keempat, karakteristik kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setelah kita melihat ketiga karakteristik di atas, kasih Allah besar, tidak bersyarat, kasih Allah adalah inisiatif Allah sendiri. Berarti dari ketiga hal ini kita bisa mengatakan bahwa kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kenapa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna? Karena Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, berarti satu-satunya. Ini menunjukkan keunikan kasih Allah. Karena itu banyak orang bertanya kenapa harus anaknya yang diberikan? Kenapa tidak Allah langsung menyelamatkan manusia? Sebenarnya kenapa Allah memberikan anaknya? Mau menunjukkan bahwa Dia benar-benar mengasihi Allah. Memberikan hadiah yang terbaik. Memberikan hadiah yang terindah. Pemberian yang terbaik datang dari Tuhan. Dan itu adalah bukti kasih Allah memberikan anaknya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi luar biasa. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk menjadi penebus, pembebas, untuk memerdekakan kehidupan kita. Memberikan anaknya untuk menebus manusia dari ikatan dosa, dari ikatan iblis. Adalah pemberian yang terindah dan sempurna. Dan inilah jelas wujud kasih Allah bagi dunia. Karena itu kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Yang kelima saudara. Kasih Allah adalah kasih yang memurnikan. Ketika Allah menyatakan kesempurnaan kasih-Nya. Kita harus sadar bahwa kasih Allah itu juga adalah kasih yang memurnikan hidup kita dari dosa, dari keinginan daging, dari hawa nafsu duniawi. Karena itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu sudah menjelaskan kepada kita. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku yang terkasih. Titus pasal 3 ayat 5 juga menjelaskan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran baru. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, Ia yang memberikan rohnya yang kudus. Untuk membersihkan, untuk memurnikan setiap kehidupan kita. Kasih Allah adalah kasih yang memurnikan hidup kita.
dari kebiasaan-kebiasaan, dari sifat-sifat keberdosaan kita, dari hidup masa lalu kita. Hanya kasih Allah yang dapat memurnikan hidup kita. Karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memurnikan hidup kita. Sehingga kita tidak lagi terikat dengan kehidupan masa lalu kita. Karena itu mari saudara kita merenung hari ini. Ketika kita melihat 5 karakteristik Allah, sebenarnya masih banyak saudara. Karakteristik Allah yang harus kita pelajari. Namun saya lihat 5 hari ini. Dan kita mau lihat saudara, ketika kita melihat kasih Allah yang besar itu, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kasih Allah yang besar. Yang pertama saudara, dikatakan di sana, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ternyata respon pertama kita ketika kita melihat, bahkan ketika kita sudah belajar tentang kasih Allah, respon pertama kita adalah kita percaya kepada perbuatan Allah yang telah mengaruniakan anaknya. Percaya itu berarti apa saudara? Meninggalkan segala pengandalan baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain atau terhadap kuasa-kuasa lain yang ada di dalam dunia ini. Bukankah sering sekali kita berkata saya percaya kepada Kristus. Tapi ketika kita menghadapi satu hal di dalam hidup, apakah benar kepercayaan kita itu teruji? Jadi orang yang percaya kepada Kristus, dia mempercayakan menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Baik untuk hidup saat ini dan juga hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Jadi orang yang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh menggantungkan dan menyandarkan hidupnya masa kini dan masa yang akan datang kepada Allah pemilik kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Efesus pasal 5 ayat 8. Di sana dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang berarti tidak membiarkan hidupnya terus ada di dalam kegelapan, terus ada di dalam dosa, terus ada di dalam kebobrokan. Tetapi karena kasih Allah, dia mau benar-benar memberikan hidupnya untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, dia harus belajar menerapkan kasih agape. Seperti kasih yang sudah Allah nyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, orang mungkin berkata kasih agape hanyalah kasih yang dapat dilakukan oleh Allah. Tapi tidak tahukah Anda saudara, bahwa sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Kristus dapat melakukan kasih agape. Bisa. Karena Allah yang ada dalam diri setiap orang percaya, kasih yang Allah berikan kepadanya, itu yang menyanggupkan hidupnya, mengubah hidupnya. Sehingga dia dimampukan untuk hidup mengasihi Allah dan hidup mengasihi sesama dengan benar. Dan saudaraku selanjutnya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita harus belajar mengasihi Allah dengan cara apa? Tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Allah. Tidak lagi hidup untuk keegoisan diri kita sendiri, tetapi hidup untuk kepentingan Kristus. Nah saudaraku, bagaimana cara kita hidup untuk kepentingan Kristus? Bagaimana cara kita menerapkan kasih agape? Yang pertama, mari kita memberi diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi orang yang mau mengasihi Allah dengan benar, dia harus memberi hidupnya. Dalam segala kehidupan kita, kita harus percaya bahwa kita ada di dalam dunia ini dengan rencana dan tujuan Allah yang mulia. Ketika Anda ada di dalam satu profesi yang Anda sedang jalankan, Anda yang pengusaha mungkin, Anda harus menghargai
Anda harus memperhatikan bawahan Anda. Bukan hanya menguras tenaga mereka. Bukan hanya melakukan usahamu dengan licik. Dengan mungkin tidak taat pajak dan lain sebagainya. Saudaraku, jika Anda seorang mahasiswa, untuk kamu dapat menjadi orang yang bekerja atau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti engkau mengerjakan dan benar-benar maksimal di dalam hidupmu sebagai mahasiswa. Tugas kuliah dan segala sesuatu supaya dilihat oleh saudaramu. Dan engkau menjadi kesaksian yang hidup. Ketika Anda menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang tulus mengobati pasien. Bukan hanya memikirkan yang penting saya sudah digaji. Mau bagaimana kualitas pemberian pelayanan saya itu nomor 2. Dalam segala pekerjaan kita, ingatlah apa yang kita kerjakan itu harus kudus dan berkenan. Itu menunjukkan pemberian diri kita kepada Tuhan. Yang kedua saudara, untuk menerapkan kasih agape, kita harus siap menerima dan mengampuni orang yang berdosa. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi saudara, kalau kita berkata mengasihi Allah tapi nggak mengasihi sesama, itu percuma. Kita tidak bisa menerima. Menerima dan mengampuni orang yang melakukan dosa, itu bukan hal yang mudah. Bukankah salah satu hal yang tersulit adalah menerima orang lain yang sudah melakukan kejahatan terhadap kita. Mengecewakan kita, yang sudah melakukan hal yang jahat, mungkin menganiaya dan lain sebagainya. Tidak mudah saudara. Tetapi itulah teladan yang diberikan oleh Allah. Menyatakan kasihnya yang besar, mengampuni dan menerima kita. Bahkan sudah nyata di dalam kehidupan Kristus selama di dalam dunia. Dia mencari orang berdosa, bukan menjauhi. Kalau kita berkata percaya kepada Yesus, pengikut Kristus, berarti kita menerima dan mengampuni orang berdosa. Yang ketiga saudara, hidup rela berkorban. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat satu cuplikan video yang saya pikir ini bisa menginspirasi kehidupan kita. Alright. Please, Lord. Help me get one, Lord. Help me get one, Lord. Please, help me get one, Lord. One more. Help me get one more. One more. Saudaraku yang terkasih, kisah dari Desmond Doss ini sungguh menginspirasi kita. Dia seorang yang tidak mau memegang senjata. Tetapi pada saat perang semua orang sudah dalam kondisi yang sulit, hampir mati. Dia menyelamatkan mereka satu persatu saudara. Bahkan ketika dia sudah dalam keletihan, dalam kelelahan, dia katakan, Tuhan berikan saya satu orang lagi untuk saya bisa selamatkan. Sering sekali kita siap untuk melakukan sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita. Namun sangat minim orang melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan, apalagi merugikan dirinya sendiri. Kita sulit melakukan sesuatu, mungkin kita berpikir saya rugi kalau tenaga saya habis. Harta saya, uang saya, waktu saya hanya dengan melakukan sesuatu yang sama sekali merugikan saya, menyusahkan diri saya sendiri. Bukankah kita sering demikian? Kalau kita melakukan sesuatu yang menguntungkan saya, yang menguntungkan kita, pasti kita sangat semangat saudara. Tetapi hati atau hidup yang rela berkorban, dia mau menyerahkan hidupnya, nyawanya, hartanya, waktunya, tenaganya, dan segala sesuatu di dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu yang bisa berdampak bagi orang lain. Karena itu saya senang ketika lihat video ini. Tuhan berikan saya satu orang lagi. Ini sangat menggugah saya.
Saya terpikir Tuhan berikan lagi saya seorang untuk bisa saya ceritakan tentang kasih-Mu. Apakah satu hari ini atau hari-hari sebelumnya kita sering terpikir Tuhan berikan lagi saya kesempatan untuk satu orang lagi mendengarkan dan merasakan kasih Kristus melalui hidup saya. Orang yang mengalami kasih Kristus, dia pasti akan memiliki kerinduan itu. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, tujuan Allah menyatakan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah memberikan harapan yang baru kepada dunia yang rusak. Kasih Allah memberikan harapan yang baru kepada manusia yang seharusnya binasa. Karena itu setiap manusia yang percaya kepada Kristus, mereka akan memiliki harapan baru. Bukan hanya hidup saat ini, tetapi hidup di masa yang akan datang, tentunya bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Inilah keunikan Kristen. Inilah hal yang unik di dalam Alkitab kita. Tidak ada agama lain yang menjelaskan secara detail berkaitan dengan kepastian akan kehidupan setelah kematian. Bahwa orang yang percaya pasti dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, harta duniawi, banyak sekali orang yang berjuang untuk hal itu hari ini. Banyak orang yang berjuang untuk karir, untuk uang, untuk kehormatan, untuk kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita sudah berjuang untuk sesuatu yang kekal? Apakah kita sudah berjuang untuk hadiah yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Seluruh harta kita hari ini itu bisa hilang lenyap dalam sesaat. Tetapi harta yang kekal, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus, itu tidak akan mungkin hilang ketika kita sudah mengalami, sudah hidup dalam beriman kepada Dia. Saudaraku yang terkasih, kiranya ini menjadi perenungan yang indah bagi kita hari ini. Mari kita belajar untuk mengasihi sesama. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan. Semua orang dalam dunia ini pasti mau masuk surga. Tetapi tidak semua orang mau menerima Tuhan di dalam hidupnya. Kasih Allah yang menjadi alasan Kristus memberi dirinya, menyelamatkan manusia berdosa. Kasih Allah itu yang akan menggerakkan seluruh hidupku dan hidupmu untuk mengasihi Dia. Dan bukti kita mengasihi Dia adalah kita mau mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Mari hari ini saya mengajak kita untuk kembali berdoa dan merenung. Tuhan, berikan lagi saya satu orang untuk saya ceritakan tentang kasih. Untuk orang itu dapat mengalami kasih-Mu melalui hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam sorga kami berterima kasih buat firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu boleh mengajarkan kami kembali tentang kasih Tuhan dan bagaimana kami kasih kepada sesama. Tuhan, penuhilah kami dengan kasih surgawi. Hangatkanlah kembali hati kami yang mulai dingin. Hangatkanlah kembali ketika kasih kami mulai suam-suam kuku. Tolonglah kami ya Tuhan menjadi orang yang belajar menjadi saluran kasih Tuhan. Tuhan, berkati dan tolonglah setiap anggota jemaat-Mu di mana keluarga mereka, suami istri kasih telah menjadi dingin, orang tua anak kasih tidak lagi ada kasih mesra di antara saudara bersaudara. Tuhan, biarlah Engkau memenuhi kasih kami dengan kasih surgawi sehingga kami mau belajar mengasihi anggota keluarga kami yang lain. Pulihkan keluarga setiap jemaat-Mu yang sedang berseru dan bergumul, dan biarlah mereka boleh mengalami lawatan kasih Tuhan sehingga hidup mereka bisa lebih berarti, hidup mereka bisa lebih bahagia, dan terutama hidup mereka bisa lebih seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya firman Tuhan meneguhkan kita.
dan menolong kita untuk kembali mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar menyatakannya dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan kita, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kembali kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biarlah bukan sekedar kami menyanyikan pujian ini. Tujuan hidup kami rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan menolong kami sehingga bukan sekedar kami menyanyikan pujian ini, tapi biarlah kami terus belajar dalam seluruh aspek hidup kami, tujuan kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Kami tahu mereka memberikan karena mereka mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Memulihkan keadaan usaha mereka yang mungkin turun. Biarlah kuasa Tuhan yang menolong jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Di tengah-tengah masalah apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan yang menolong.
Kami berdoa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan. Tuhan, biarlah kami belajar takut akan Tuhan ketika mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, biarlah hati kita tetap saling mengasihi. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan, nyata kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Raja kami. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu,
Jemaat sekalian, kita akan akhiri kebaktian ini sepanjang minggu ke depan. Biarlah kasih itu memenuhi setiap kita sekalian dan kita menjadi agen-agen kasih Tuhan untuk menjadi berkat, terang dan garam di tengah dunia ini. Mari kita akhiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran, kemurahan dan segala kebajikan Allah Bapa Sorgawi dengan semangat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menjadikan saudara sekalian orang-orang yang dipenuhi kasih Tuhan dan menjadi agen-agen kasih Tuhan di tengah dunia yang semakin gelap ini mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai, biarlah kasih Tuhan terus menolong kita melalui hari-hari kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.